Shalom, puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa semua kita adalah dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya mau berbagi, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, buat pembelaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Kami akan mau mendengarkan sebahagian renungan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya akan mau berbagi pada kesempatan ini, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 5 berkata demikian. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Saudara-saudara, judul renungan kita adalah pada siapakah harus takut? Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, disuruh mengerjakan apa saja dan diutus kemanapun, ia kerjakan. Itulah yang dilakukan seorang abdi. Suatu hari, dirinya diutus untuk sebuah dinas rahasia dengan tugas menyelidiki keadaan sesuatu atau suatu tempat, karena pemimpinnya berencana menjalankan sebuah misi di tempat itu. Wajar jika seseorang menjadi kecut dan tawar hati melihat kenyataan bahwa yang diintai ternyata lebih kuat, tetapi melupakan kekuatan kuasa Tuhan yang pernah dikecap. Hanya karena melihat situasi, justru membuktikan bahwa kita lebih takut terhadap kekuatan manusia, padahal menyaksikan kekuatan Tuhan dapat membangkitkan murkanya. Ya, menyaksikan kekuatan Tuhan dapat membangkitkan murkanya. Nah, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, ayat yang kita baca ini adalah, atau tema yang kita baca ini, mengingatkan kepada kita sebagai anak Tuhan yang sudah di dalam Tuhan, kepada siapa kita harus takut. Coba kita membuat satu perbandingan atau evaluasi iman kita kepada Tuhan. Kita lebih takut kepada siapa? Ya. Ketika kita, saya kasih contoh saudara-saudara, ketika kita mungkin terlambat membayar atau waktunya membayar listrik dan uang itu mungkin pas-pasan, kita prioritaskan listrik. Takutnya nanti diputus atau nanti dimarahin pemerintah. Tapi di satu sisi kita ada keperluan untuk pekerjaan Tuhan. Di sini kita diperhadapkan siapa yang lebih dahulu prioritas kita, ke Tuhan atau manusia atau dunia. Nah, ada begitu banyak orang, tidak semua, yang lebih prioritas pada dirinya, kebutuhan dirinya daripada kepada Tuhan.
Karena takut nanti sanksi tadi, seperti saya katakan tadi. Bukankah Tuhan juga punya sanksi dalam hidup kita? Kalau toh kita melanggar satu item atau satu masalah atau satu tuntutan Tuhan dalam hidup kita, nah saudara-saudara, kita mungkin akan berkata, ya Tuhan tahu, Tuhan kan penuh kemurahan. Ya, Tuhan penuh kemurahan bukan berarti Tuhan gampangan. Gampang ditipu, gampang dikelabuhi. Tetapi Tuhan tahu hati kita. Kita mengasihi Dia atau tidak. Nah, kadangkala Tuhan izinkan sesuatu untuk datang menegur kita. Ya, menegur kita dengan cara yang ya masih Alkitab berkata, setiap masalah atau pencobaan dapat kita tanggung, tidak akan melebihi kekuatan kita. Bukan berarti Tuhan tidak tegas. Tuhan tegas. Namun kalau Dia berkemurahan, itu Dia kasih kesempatan kita untuk menyadari, mengingatkan, kita ini lebih takut kepada siapa. Nah, ketekunan dan jiwa pantang menyerah, Hosea mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Tak seorang pun yang mengira bahwa pelayan yang bernama Hosea itu kelak menjadi seorang jenderal. Sebuah perjalanan karir yang patut diteladani. Dulu ia hanya seorang bawahan yang diutus pemimpinnya melakukan pengintaian. Tetapi realita kemudian hari terbalik. Ternyata dialah yang menjalankan misi pemimpinnya yang dahulu. Ya, dialah Yosua. Jenderal yang memimpin Israel menduduki Kanaan, sekaligus menggantikan Musa. Dan Musa mengubah nama Hoseanya menjadi Yosua. Saat ia diutus mengintai Kanaan, selain Kaleb, semua rekan pengintai lainnya tewas oleh murka Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 36 dan 37. Nah, saudara-saudara, banyak hal yang ditakuti manusia di dunia ini. Entah pemimpin, tantangan di depan mata, setan dan hal-hal yang lain yang dinilai memiliki kekuasaan dan ketakutan yang kita hadapi. Bila kita kembali pada firman Tuhan, sesungguhnya yang harus kita takuti adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Penguasa dunia dan hidup, penakluk kuasa iblis, serta pemimpin tertinggi. Terhadap pemimpin di dunia kita harus patuh dan menghormati. Tantangan iblis serta pekerjaannya pun harus kita lawan dan kalahkan dengan kuasa Allah. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, kita lebih takut kepada iblis, kepada penguasa. Ya. Tetapi saudara-saudara, ya kita lihat bahwa itu karena itu di depan mata kita semua. Padahal ada satu pribadi yang menilai kita sampai ke dalam hati. Ya, pikiran kita, rencana kita. Dia menilai, yaitu dialah Yesus atau Allah di dalam Yesus Kristus. Dia adalah pemimpin yang tertinggi dan memiliki kuasa yang dahsyat itu. Nah, sekarang mari kita renungkanlah. Terhadap siapakah rasa takut kita tujukan selama ini? Kita harus evaluasi. Kepada siapa kita harus takut? Ya. Arahkanlah rasa takut kita hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus,
melalui iman kita. Haleluya. Salah satunya bisa terwujud dalam cara kita melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun pekerjaan itu. Mungkin saudara sebagai pimpinan di pekerjaan saudara, atau saudara sebagai atasan. Lakukanlah itu karena itu anugerah Tuhan. Tapi sebagai anak Tuhan, mari kita arahkan, kita fokus kepada rasa takut kita hanya kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Saya percaya Tuhan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Amin.